Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau coba mengurai tentang karakteristik small business dari perbedaan yang udah kita bahas di video-video sebelumnya. Nah, jadi ada 10 poin yang bakal kita bahas, tapi kita ambil satu kesimpulan besar dari 10 poin ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di small business ini does not make any claims to uniqueness, karena memang pada dasarnya small business ini ya udah ada pakemnya tertentu. Kalau kamu jualan kerudung maka ya bisnis prosesnya udah bisa kebayang dari misalnya produksi, dari preproduksi misalnya, produksi sampai post produksi terus jualan sampai nanti duitnya muter lagi buat modal dan segala macem. Nggak ada hal yang perlu inovasi sebegitu banyaknya gitu loh. Make progress within limits established by a business person oneself. Jadi fokusnya di sini gimana caranya untuk menuhin ambisi si business ownernya. Kalau misalnya ambisi business ownernya pengen jadi penjual kerudung sedunia, maka ya udah tumbuhnya sedunia. Tapi kalau misalnya si business ownernya mau jadi sekecamatan, ya udah kuasain pasar sekecamatan aja gitu loh. Nggak grow sampai se misalnya sedaerah gitu, atau misalnya sekabupaten, sekota, atau bahkan senegara gitu, atau bahkan sedunia, enggak gitu. Nah, yang ketiga, high priority task-nya adalah untuk mencari untung, untuk bikin untung dan earning-nya gitu. Fokusnya di earning. Pendapatannya harus ada dan tujuannya dari pendapatan itu buat dapat untung. Tuh kan, fokus on getting earning and if possible a profit from the very first day. Jadi harus nyari duit dan kalau memungkinkan bisa dapat duit dari bisa dapat untung dari hal pertama jualan, hari pertama jualan gitu. Tujuan utamanya untuk self sufficient, untuk bisa mandiri di sini. Mandiri dan muterin modal. Muterin modal plus untung. Gitu. Jadi modalnya diputerin dan dia dapat untung. There are no special technologies required karena pada akhirnya kalaupun ada itu ada teknologi itu untuk mempermudah mencapai bisnis goal. Oke. Nah, di sini 7 dari 10 bertahan di 3 tahun pertama. Oke. Di sini worker hired as needed by the needs of the company. Oh, ini salah nulis, of the company. Jadi memang karyawan karyawan dan tim manajemen itu sesuai kebutuhan. Kalau misalnya nggak butuh ya nggak hire. Tapi kalau misalnya butuh ya hire, butuhnya di mana ya udah fokus di sana gitu loh. Nggak yang langsung misalnya kayak sekarang lagi musim short gitu kan, dari yang asalnya kontennya itu cuman video live gitu ya, kalau misalnya bahasnya jasa YouTube, sekarang mungkin short gitu. Nah, kalau misalnya shortnya nggak dibutuhin, maka small business nggak akan nge-hire short specialist. Tapi kalau misalnya memang dibutuhkan, dia bakal nge-hire short specialist gitu. Work-life balance is possible karena memang pekerjaannya, terus batas tumbuhnya dan segala macam itu masih cukup bisa terprediksi gitu. Karena masih ada batasan-batasan yang ditentukan sama business owner. Jadi business owner masih punya kekuasaan penuh untuk ngatur bisnisnya. Makanya kemungkinan besar bisa dimungkinkan kamu bisa punya work life balance. Dan ada 2 kemungkinan untuk keluar gitu. Untuk mengakhiri bisnisnya kalau misalnya rugi atau misalnya dianggap nggak bisa
memenuhi target, ya bisa dijadiin family business untuk turun-temurun atau dijual saham kepemilikannya. Saham kepemilikannya dijual gitu loh. Jadi kalau misalnya aku bisa ambil kesimpulan, intinya si small business ini kalau misalnya aku lihat ya, jadi misalnya nih ada satu lingkaran gitu. Satu lingkaran dan di sini ada dua lingkaran. Nah, si small business ini di sini ada small business lagi. Gitu ya. Nah, misalnya ini jasa konten kreator. Di sini jasa konten sama konten kreator tapi fokus di IG misalnya. Oke. Di sini konten kreatornya ada IG sama YouTube. Misalnya ya. Nah, jadi untuk small business content creator IG, fokusnya dia bakal bikin konten reels, story, gitu ya, ads, terus post, sama apalagi live, gitu. Nah, dia bakal cenderung fokus untuk ngerjain ini semua untuk nge-grow akun Instagram. Dan limitnya hanya sebatas Instagram aja gitu loh. Kecuali owner bilang tambah TikTok. Maka di sini bakal jadi ada dua lingkaran antara lingkaran IG sama nambah satu lingkaran di sini. Lingkaran TikTok. Itu yang ada live, story, post, sama ads misalnya. Nah, nanti ini tuh si TikTok ini tuh ya udah cuman dua doang, Instagram sama TikTok, that's it gitu. Kebayang? Sedangkan kalau small business yang kedua, ini dari awal udah ada dua nih, ada dua kubu gitu, ada dua kubu. Di sini ada IG, di sini ada YouTube, gitu kan? IG juga sama, di sini ada story gitu, story, ads, post, live, sama reels gitu kan? Nah di sini yang asalnya cuman ada post doang, sama sama live, sekarang mulai nambah short. Nah intinya ini doang gitu. Pada akhirnya di sini dia fokus ke dua ini. Kecuali kalau misalnya si ownernya bilang tambah TikTok gitu. Maka di sini bakal ada jadi 3 lingkaran. Plus TikTok. Kebayang nggak sampai sini? Tapi untuk jasa konten kreator misalnya IG, YouTube, owner TikTok, nah ini mereka nggak akan meluber. Mereka nggak akan meluber ke Pinterest misalnya. Atau mereka nggak akan meluber ke snack video. Gitu ya. Atau misalnya mereka nggak akan meluber ke website. Nggak akan sampai meluber ke sini. Tapi fokus mereka di kerjaan mereka di IG, YouTube, kalau misalnya tambah TikTok sama TikTok gitu. Kebayang sampai sini perbedaannya? Or gambaran karakteristiknya? Coba apa yang kamu pelajari tulis di komentar. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.